dulu di dasar waduk ini ada 9 desa yang semuanya terhubung dengan jalur setapak, tapi semenjak pembangunan waduk inilah akhirnya desa berkembang menjadi 12 desa dan semuanya terpisah. Karena nggak ada jalan darat, jadi ini satu-satunya cara bagi warga untuk menjual sapinya ke desa lain ataupun ke pelabuhan. Jadi pemirsa, dulu masyarakat di sekitar sini sebenarnya bertani dan juga memelihara ternak, tapi sejak terbentuknya waduk dan potensi keramba ternyata besar, akhirnya mereka mempunyai puluhan bahkan ratusan keramba untuk setiap kepala keluarga. Dalam sejarah Republik Indonesia, pembangunan infrastruktur tercepat berlangsung pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Utamanya adalah jalan, sarana transportasi, serta pembangkit energi yang pembangunannya dikebut dalam kurun waktu 5 tahun ini. Namun ternyata, jauh sebelum saat ini, pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto telah mulai membangun banyak hal, termasuk pembangkit listrik untuk mencukupi kebutuhan penerangan di banyak daerah di Indonesia. Waduk Riam Kanan ini salah satunya. Waduk Riam Kanan adalah salah satu waduk terbesar di Pulau Kalimantan. Pembangunannya memakan waktu 10 tahun hingga akhirnya diresmikan pada tahun 1973 dengan membendung 8 sungai yang mengalir dari Pegunungan Meratus. Pemerintah menggunakan volume air sebanyak 1,2 miliar meter kubik yang tertampung di waduk ini untuk menopang kebutuhan listrik kota Banjarmasin dan kota Martapura. Di lahan seluas 10.000 hektar yang terpampang di hadapan saya, ada 9 desa yang ditenggelamkan. Masyarakat harus pindah sekitar 50 meter lebih tinggi dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Pemirsa, pemukiman di sekitar sini awalnya berada di dasar waduk. Namun sejak pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pemerintah merelokasi mereka hingga kini akhirnya desa-desa terletak berjauhan. Seperti apa kehidupan mereka, kita akan menuju ke salah satunya selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Perbukitan yang terbentang sejauh mata memandang merupakan cagar alam yang masuk ke dalam wilayah Tahura atau Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Riam Kanan dipilih menjadi waduk karena area hutan hujan tropisnya menjadi daerah tangkapan air terbesar di Kalimantan Selatan. Kami tiba di salah satu desa yang jaraknya cukup jauh dari bendungan Riam Kanan, yakni Desa Kalaan. Bisa dibilang, Desa Kalaan masuk ke dalam kategori 4 dari 12 desa dengan jarak terjauh serta akses tersulit. Ada sekitar 700 warga yang bermukim di Desa Kalaan. Sebagian besar dari mereka menjadikan tani sebagai mata pencaharian utama. Kalau sini akses untuk peralatan pertanian. Yang pertama kan jenis traktor roda 4, karena untuk membuka lahan pertanian itu sangat-sangat mudah dan lebih cepat penggarapan dan bisa membuka secara luas. Lahannya ada, cuma butuh pendukungnya itu ya Pak? Itu data pendukungnya ini masih kurang ya, mudah-mudahan dari pemerintah yang mendengar ini bisalah memperhatikan gitu. Penghasilan utama warga di desa yang jauh seperti Desa Kalaan adalah ternak. Bagaimana sapi menjadi andalan penghidupan warga? Menarik perhatian saya. Saya mencoba mengikuti Pak Mahdian yang menjadi salah satu juragan sapi di sini. Tak lama berjalan, saya sudah bisa melihat deretan sapi berjajar di pinggir perairan waduk. Ini kita tangkap dulu. Jadi adek tunggu di sini aja, saya yang mau menangkap
sendiri. Oh nanti gitu, nggak bisa nggak saya bisa. ikut sana. Nggak bisa, nanti sapinya lari. Oh, bisa sapinya takut ya? Iya takut. Oh ya udah, saya tunggu sini deh Iya, ya. iya, iya, iya. Ambil talinya dulu. Ya. Mudah sekali rasanya bagi Mahdian untuk memanggil ternak-ternak itu agar mendekat. Ada sekitar 30 sapi yang ia urus di lahan seluas 3 hektar miliknya. Mengurus sapi baginya susah-susah gampang. Mudahnya, pakan sapi tak membutuhkan modal besar, sapi pun hanya perlu dilepas liarkan saja di lahannya. Tapi, perkembangbiakan sapi tak secepat arus jual beli yang ia lakukan. Permintaan sapi dari desa-desa tetangga terhadap Mahdian cukup besar, bisa mencapai 10 ekor dalam sekali pembelian pada waktu menjelang Lebaran dan Hari Raya Idul Adha. Sementara, jumlah sapi yang ia miliki terbatas. Gimana cara jualnya ke pelabuhan, sedangkan desa Bapak aja berjam-jam naik perahu? Ya, soalnya ini sudah kebiasaan kan di sini tuh. Jadi kita seperti ini, kita naik kapal dulu, terus satu kapal naik ke pelabuhan tuh 1,5 jam. Oh, ini nggak ada jalan darat? Nggak ada. Nanti tetap ikut naik kapal Naik berarti? kapal itu kapal sana. Oh gitu. Setiap hari itu, setiap penjualan memang selalu naik kapal dari dulu? Memang naik kapal. Saya beli kan dari desa ke desa, saya mengambil pakai kapal. Berarti ongkosnya besar dong Pak, kalau naik kapal kan BBM-nya Ya, lumayan jauh. kalau satu bisa bawa 1 atau 2 tuh biasanya itu kalau kita pakai kapal orang tuh ngasih 500.000. Meski besarnya ongkos kadang tak masuk di akal, namun dari bisnis inilah ia mendapat untung yang lumayan. Harga sapi di sini dihitung berdasarkan berat sapi yang dijual. 1 kilogram daging sapi bisa mencapai Rp100.000 jika dijual ke desa tetangga atau ke pelabuhan. Sementara, jika dijual sampai ke Banjarmasin dan Martapura, ia menjual sapinya seharga Rp125.000 per kilogram. Mengangkut 1 ekor sapi saja ternyata sulitnya bukan main. Untuk bisa membuat sapi mendarat di atas perahu, kami harus berlarian dan saling menarik tali pengikat sapi. Ya. Pemirsa, ini baru 1 sapi yang akan kita jual ke desa tetangga karena ada pesanan untuk para penjualnya di sini, dan masih ada satu sapi lagi yang akan kita bawa, kita angkat naik perahu untuk menuju ke desa seberang. Bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, sebenarnya tidak ada masalah jika warga menggunakan lahan ini sebagai kandang ternak. Sayangnya, baru segelintir orang saja yang memiliki modal untuk membeli ternak sebagai awal usaha budidaya ini. Alhamdulillah kita naik. Disebut karena nggak ada jalan darat, jadi ini satu-satunya cara bagi warga untuk menjual sapinya ke desa lain ataupun ke pelabuhan. Kita akan lihat perjalanannya seperti apa ke sana. Ini diikat, Pak. Nih. Untuk menjual sapi ke desa terdekat saja, ternyata kami harus menghabiskan ongkos sebesar Rp500.000 untuk membeli bahan bakar minyak perahu ini. Ini ya, Pak. Jarak yang harus kami tempuh juga tak bisa dibilang dekat. Berbeda dengan kehidupan masyarakat Desa Tiwingan yang menjadi lokasi pelabuhan utama di Waduk Riam Kanan. Geliat ekonomi di masing-masing desa terlihat sangat berbeda. Proses relokasi dari tempat asal ke desa mereka sekarang menyisakan kenangan pahit. Masyarakat harus beradaptasi dengan kegagalan dalam bertani, kehilangan ternak, dan berkurangnya hasil alam yang bisa mereka pergunakan. Pembangunan Waduk Riam Kanan menghabiskan dana sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sayang, masyarakat tak mendapat ganti rugi yang setimpal.
Sebagian lain bahkan pindah secara sukarela. Ada kecemburuan nggak sih Pak dari pemuka-pemuka lain di desa sana? Banyak ya cemburuan. Misalnya Gimana jalan Pak nih, ceritanya? akses jalan yang kecemburuan. Ini maksudnya dari desa-desa lain tuh mungkin sama juga seperti desa-desa lain yang ada akses jalan seperti Roto Balai. Contohnya Belangian belum ada akses jalan, terus Kalaan, Pao, tidak ada akses jalan. Ya kecemburuan itu beliau tuh bagaimana supaya bisa juga dia menikmati jalan. Karena zaman sekarang ini zaman kemajuan, membawa hasil bumi dan hasil tanaman dari warga itu supaya sama dinikmati oleh warga yang belum memiliki akses jalan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air Pangeran Muhammad Nur ini ternyata memberi dampak besar untuk Desa Tiwingan. Sebagai sentra ekonomi dari 12 desa di Riam Kanan, masyarakat Tiwingan bisa dibilang lebih makmur dibandingkan warga desa lainnya. Salah satu potensi ekonomi yang muncul dan bergairah adalah keramba ikan. Hampir setiap kepala keluarga berkecimpung mengurus keramba seharian. Pemilik keramba harus mengumpulkan modal sebesar 30-50 juta rupiah untuk satu kotak keramba. Tapi untung yang mereka dapatkan bisa mencapai 2 kali lipat. Ikan mas dan ikan nila yang warga pelihara jumlahnya sangat banyak. Satu kotak keramba menampung 5.000 sampai 10.000 bibit ikan. Nggak muncul ya. Tapi ini banyak indukan ya. Jadi pemirsa, dulu masyarakat di sekitar sini sebenarnya bertani dan juga memelihara ternak, tapi sejak terbentuknya waduk dan potensi keramba ternyata besar, akhirnya mereka mempunyai puluhan bahkan ratusan keramba untuk setiap kepala keluarga. Ini kita kasih lagi. Jadi bayangkan, kalau satu keluarga memiliki 10 sampai 20 kotak karamba, ada berapa ratus ribu ikan yang mereka miliki untuk dijual. Ikan yang mereka jual pun biasanya berukuran 4 ons sampai 1 kilogram. Setiap 3 bulan sekali, pemilik keramba mulai memilah ikan sesuai ukuran untuk dijual kepada buruh angkut ikan. Pemirsa, ikan-ikan di Desa Tiwingan ini karena kerambanya cukup dekat dengan pelabuhan dan aksesnya mudah bagi mereka untuk menjual ke kota-kota di sebelahnya, makanya harganya cukup stabil. Sementara desa-desa di atas sana, karena mereka aksesnya juga jauh, membutuhkan waktu yang lama, belum lagi semua pemasukan mereka dipotong dengan ongkos, itu membuat penghasilannya mungkin cukup jauh di antara warga di sini dengan warga di atas sana.